Oke, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas apa sih rahasia di balik sekolah yang benar-benar hidup dan berkembang? Nah, semua ini berdasarkan analisis dari Guess Education. Yuk kita cari tahu kuncinya. Oke, coba kita pakai imajinasi sedikit ya. Gimana kalau kita bayangin sekolah itu bukan cuma gedung, tembok, dan kelas, tapi sebuah taman? Ya, taman. Sebuah ekosistem yang hidup, penuh potensi, yang kalau dirawat dengan benar bisa tumbuh subur banget. Dulu, di Taman Impian ini tujuannya sederhana banget. Bantu setiap anak didik tumbuh jadi pribadi yang kuat, yang selalu penasaran, dan pastinya cerdas. Tapi, lama-kelamaan para pendidik sadar akan sesuatu yang penting banget. Seperti kata Guess Education ini, nilai akademik saja ternyata nggak cukup. Supaya taman pendidikan ini bisa subur, fondasinya harus kuat. Dan fondasi itu adalah kesejahteraan. Jadi ini bukan lagi sekedar program tambahan. Tapi sayangnya nih, ada bayangan gelap yang mulai muncul di taman-taman pendidikan kita. Tantangan soal kesehatan mental dan emosional mulai terasa di mana-mana. Dan ini memengaruhi sekolah di seluruh dunia. Laporan UNESCO tahun 2021 juga mengkonfirmasi ini. Masalah seperti kecemasan, stres, itu nggak cuma dirasain sama siswa, bunga-bunga di taman kita, tapi juga bikin para guru, alias tukang kebunnya, jadi ikut kelelahan. Nah, slide ini menunjukkan pergeserannya dengan jelas. Dulu, fokus utamanya ya kurikulum dan nilai. Sekarang, wah, beda jauh. Sekolah dituntut untuk bisa jadi tempat pemulihan yang mengurus lebih dari sekedar pengetahuan akademis. Terus, pertanyaannya, apa dong bahan rahasia yang bisa mengembalikan cahaya ke taman ini? Ternyata jawabannya ada pada satu konsep yang sering kita dengar tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Jawabannya adalah kesejahteraan. Dan ini bukan berarti cuma nggak stres atau nggak sakit ya. Kesejahteraan itu adalah adanya hal-hal positif, hubungan yang sehat, punya tujuan, merasa aman, dan merasa jadi bagian dari sesuatu. Kalau pakai analogi taman tadi, inilah sinar mataharinya, airnya, dan tanahnya yang subur. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, dampaknya itu nyata. Coba dilihat grafiknya. Begitu kesejahteraan siswa diutamakan, langsung kelihatan kan keterlibatan mereka naik, perilakunya membaik, dan bahkan nilai akademisnya juga ikut positif. Jadi ini bukan sekedar soal biar anak-anak happy, tapi ini investasi yang strategis banget buat pendidikan. Oke, terus gimana caranya kita merawat taman ini? Gampang, sumber analisis kami merangkumnya jadi 3 langkah praktis. Pertama, dukung gurunya. Kedua, rawat siswanya. Dan ketiga, suburkan lingkungannya. Langkah pertama, dan ini penting banget, adalah dukung para guru. Logikanya kan sederhana. Tukang kebun yang stres dan capek, yang mana bisa merawat tamannya dengan baik, betul kan? Berikutnya kita pindah ke bunga-bunganya, yaitu para siswa. Kunci kesejahteraan mereka sebenarnya simpel tapi dalam. Mereka harus merasa aman, dihargai, dan yang paling penting, suara mereka didengarkan. Jadi, program-program seperti mentoring sesama teman atau menyediakan sistem pelaporan yang aman itu bukan cuma program pajangan. Itu cara kita memberi siswa rasa kepemilikan atas taman mereka sendiri. Dan ini efeknya langsung ke kesehatan emosional dan semangat mereka di sekolah. Nah, langkah ketiga adalah menyuburkan tanahnya. Kita harus ingat, taman itu nggak berdiri sendiri. Dia itu bagian dari ekosistem yang lebih besar yang melibatkan seluruh komunitas di sekitarnya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah kerja gotong royong. Kalau sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar bisa kerja bareng, semuanya ambil peran, maka mereka akan menciptakan tanah yang super subur, tempat semua orang bisa tumbuh bersama. Ketika sebuah sekolah benar-benar fokus pada kesejahteraan, memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa, sekolah itu akan berubah total. Bukan lagi cuma jadi pabrik pencetak nilai, tapi jadi sebuah ruang di mana manusia bisa bertumbuh seutuhnya. Dan ini dia mungkin pesan terpentingnya. Kesejahteraan itu, seperti kutipan ini bilang, bukan garis finish. Merawat taman pendidikan ini bukan proyek sekali jadi, tapi sebuah komitmen yang harus dijaga terus-menerus. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Kira-kira satu benih kesejahteraan apa yang bisa kita tanam besok di komunitas sekolah kita? Karena lewat komitmen inilah, pendidikan bisa mencapai tujuan tertingginya, menumbuhkan generasi yang kuat, yang penuh empati, dan siap membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik.